Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Bella Muttaqin, CPNS Guru Bahasa Inggris SMPN 4 Tanta, Tabalong. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Learning Journal dengan materi akuntabilitas dari Agenda 2 Latsar CPNS Angkatan 30 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Materi pokok akuntabilitas adalah 1. Konsep akuntabilitas, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabilitas dalam konteks, dan 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apakah itu nilai-nilai publik? Ada 4 nilai-nilai publik. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan berhasil maksimal. Membutuhkan laporan kinerja individu atau institusi. Kemudian membutuhkan konsekuensi yaitu sanksi atau penghargaan. Terakhir, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terbagi 2, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, yaitu akuntabilitas horizontal. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan terakhir akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas kebijakan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, yaitu perencanaan strategis, RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Kemudian kontrak kinerja, kemudian laporan kinerja, LAKIT. Ada beberapa indikator untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Transparansi dan akses informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 Ayat 3.
Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kemudian perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Klasifikasi informasi publik yaitu diumumkan berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Dan dikecualikan, yaitu rahasia negara, rahasia pribadi, maupun rahasia bisnis. Informasi publik. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terbagi dalam dua kategori. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan. Prinsip keterbukaan informasi yaitu maximum access limited exemption. Kemudian permintaan tidak perlu disertai alasan. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Informasi harus utuh dan benar. Informasi proaktif dan perlindungan pejabat yang beritikat baik. Fraud dan perilaku korup, yaitu penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan. Fraud yang diartikan sebagai kumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara, yaitu setiap PNS harus memastikan bahwa penggunanya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Prinsipnya yaitu relevant information dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan akan datang. Reliable information yaitu dapat dipercaya. Understandable information dapat dipahami, dan comparable information dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain sejenis. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipe konflik kepentingan adalah keuangan dan non-keuangan. Cara mengidentifikasinya adalah konflik kepentingan tersebut ada di tugas publik dan kepentingan pribadi. Kemudian ada di potensialitas, kemudian ada proporsionalitas, ada presence of mind, dan adanya janji. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menghindari perilaku curang dan koruptif, yaitu PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. PNS diharuskan mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu mampu mengutamakan kepentingan umum, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik dan kode etik sesuai organisasinya, dan mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal Akuntabilitas dari Agenda 2 Lansar CPNS Angkatan 30 tahun 2021. Salah dan khilaf mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.